Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmadu nasta'inu nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'a ila yaumil tabathun amma ba'. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pendengar setia radio RRI Tanjung Pinang yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, kembali tidak henti-hentinya kita terus-menerus memanjat, memuji syukur kepada Allah SWT yang tidak henti-hentinya memberikan kita kenikmatan hidup sehat, iman, takwa dan din Islam. Sehingga sampai malam ini kita bisa berjumpa lagi dengan siaran di radio RRI yang kita cintai. Tidak ada lain, tidak ada tujuan, semata-mata kita mendekat diri kepada Allah SWT. Dan insyaAllah Allah selalu melindungi kita, memberikan kita kekuatan iman, takwa dan din Islam. Salawat wassalam kepada baginda kita Rasulullah SAW, An-Nabi alladhi arsallahu ilal ard rahmatan alamin. Kama qala Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pendengar setia radio RRI Tanjung Pinang yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, kembali malam ini kita angkat bab yang betul-betul kita membutuhkan pemahaman pelaksanaan ibadah haji ini penting, ikhwatul iman. Kenapa? Kerana kita datang jauh dari Indonesia ke Mekah sana. Tidak ada lain, tidak ada tujuan kita ingin mendapat predikat haji mabrur. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Abu Hurairah rawahu Bukhari Muslim. Kama qala Nabi, al-umratu ila umrati mukaffaratun baina dzalik idza ijtanaba al-kaba'ir. Al-hajj al-mabrur laysa lahu jazaa illa al-jannah. Dari umrah ke umrah dan menghapuskan dosa-dosa kita, di antaranya kecuali dosa yang besar. Haji mabrur tidak ada lagi ganjarannya kecuali yaitu surga. Maka ketika seorang jamaah yang ingin bertolak atau berangkat haji, dia hendaklah memahami manasik-manasik haji ini. Kenapa? Kerana supaya dia betul-betul memahami, menguasai untuk mendapat haji mabrur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, kama qala Allah Taala, al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu adalah bulan yang tertentu. Ahlul ilm sepakat maklumat ini adalah 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah dan haji. Pelaksanaannya kata Imam Syafi'i adalah di bulan haji, masuk Dzulhijjah. Dan tepatnya seruan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, wa atimmil hajja wa umrata lillah. Seruan ini diwajibkan haji, ahli ilm sepakat pada tahun yang ke-6. Tapi kata Ibn Qayyim al-Jauzi, yaitu adalah tahun yang ke-9 dan ke-10 Nabi SAW melaksanakannya. Maka ikhwatul iman, kesempatan ketika seorang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini, dia harus memahami rukun-rukun haji itu. Allah mencantumkan, faman farada fihinna hajj. Barang siapa yang dipanggil, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji, rukun yang keempat dari hadis Abdullah bin Umar, rawah Imam Bukhari Muslim. Yang kelima baru Ramadan. Rawat Imam Muslim dari Umar bin Khattab, yang itu yang keempat adalah Ramadan, yang kelima adalah rukun haji ini, ya. Maka hendaklah dia menjaga apa? Pertama, fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Ini rukun. Tidak boleh dia rafath, ngomong yang tidak baik, ya, ngomong yang jorok, maaf. Dan yang kedua, al-fusuk, yang dilarang oleh agama. Yang ketiga adalah jidal. Kenapa ikhwatul iman? Kerana ini adalah rukun haji. Datang kita ke Mekah sana betul-betul memahami manasik haji, tidak ada lain, tidak ada tujuan, semata-mata kita mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazadu fa inna khairaz zadi taqwa
wattaquni ya ulil albab. Apa-apa yang kita lakukan itu semua akan kita mendapat kebaikannya. Bertambahlah, berbekal-bekallah. Dalam arti kata sebelum kita berangkat, kita memiliki bekal. Bekal yang pertama itu ikhwatul iman adalah ilmu. Ilmu ikhwatul iman. Yarfa'allahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilm darajat. Jadi ketika kita berangkat harus memiliki ilmu, pemahaman ibadah haji itu. Manasik-manasiknya mungkin tidak bisa kita jelas secara di radio ini kena waktu yang membatasi kita. Ilmu. Yang kedua harta. Dan yang ketiga fisik. Ini tiga ini. Dan harus dia memiliki ilmu. Bagaimana tata cara yang mengajar kita untuk melaksanakan manasik-manasik haji ini agar dia paham. Terutama dia memahami tentang mikat. Di mana mikatnya? Kalau di Asia, di Yalamlam. Dekat dengan Mekah, dari Jeddah itu cuma 60 kilo lebih lah. Nah, tetapi kita langsung, kena haji kita adalah haji tamattu. Fa'idha amantum fatamatta'u. Nah ini, kama qala Allah Ta'ala, fatamatta'u bil umrati ilal hajj. Famastaisara minal hadi. Berarti dia kena hadi, kurban. Karena dia melanggar, dia masuk bukan bulan haji, pada tahun itu dia tidak pulang, dia umrah, dia tidak pulang, maka dia tetap menjadi penghuni Mekah. Maka nanti ketika dia turun di Madinah, mikatnya itu di Bir Ali atau Dil Hulaifiyah. Sampai dia tawaf, ya umrah, sa'i selesai, dia lepas ihram, nanti pelaksanaan hajinya tahun di hari ke-Tarwiyah, hari ke-8. Maka talbiyah dari tanah air, labbaika umrah wal hajj tamattu. Jadi dia menyerukan labbaika umrah wal hajj tamattu. Karena dia haji tamattu. Amma ayat yang tadi kita baca wa atimmil hajja wa umrati lillah, itu adalah haji kiran. Haji kiran, haji dulu baru dia umrah. Maka dia datang, dia tawafal kudum saja. Kalau dia mau sa'i, sa'il hajj. Nanti selesai ngelempar jamarat, dia tawaf al-ifadah yang rukun, dia tidak perlu lagi sa'i. Amma kalau misalnya yang haji tamattu, dia masuk, dia umrah, ya, dulu, baru nanti dia melaksanakan ibadah haji. Ilmu ini ikhwatul iman, perlu seorang menjelaskannya. Imam Al-Bukhari mencantumkan di dalam bab ilmu. Dari Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yaqbadul ilm intaza'an yantaza'u min ibadi walakin biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu, dicabutnya dari hambanya atau dari manusia, tetapi dicabutnya ilmu itu dari ulama. Maka seorang yang melaksanakan manasik haji itu haruslah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Nabi SAW mengatakan di Hajjil Wada, liya'khud anni manasikakum fa inni la adri ahajja ba'da ami hajjati hada. Ambillah manasik-manasik yang telah aku contohkan. Sungguhnya aku tidak akan tahu apakah kembali setelah haji ini. Disebutlah Hajjil Wada, haji perpisahan. 81 hari Rasulullah meninggal. Turunlah surat Iza Ja'a Nasrullah. Nah, kemungkinan pernah kita dengar ini penjelasan ini. Nah, itu ulama. Maka seorang alim hendaklah dia menjelaskan, jangan dia tambah-tambah kalau yang tidak ada contoh dari Nabi. Simple saja supaya betul-betul bekalnya pelaksanaan ibadah haji ini bisa mendapat jadi mabrur, jangan makzur. Ya. Fokuskan kita datang ke Mekah itu untuk apa? Untuk satu, tawaf, etikaf, ruku, sujud, surat Al-Baqarah. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahiral bait li ta'ifina wal akifina wa ruk'u sujud. Sebelum pergi haji, apakah di tanah air dia suka ke masjid? Suka salat 5 waktu, etikaf di masjid. Nah ini sampai di sana mudah buatnya. Tapi kalau dia tidak betah di tanah air di masjid, sampai ke sana dia juga nggak akan betah di masjid. Nah ini. Dan firman Allah SWT di dalam surat Al-Hajj, wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyriku bihi syai'an wa tahiral bait lit ta'ifina wal qa'imina salat wa ruk'u sujud.
Jadi dia fokus betul-betul dengan pelaksanaan, dia utamakan seperti tadi Pak Ustadz sudah katakan, 1 rakaat 100.000 rakaat. Iya. Di Madinah 1 rakaat 1.000 rakaat. Nah, di Baitul Maqdis 250 atau 500. Jadi betul-betul dia fokus, dia paham. Kenapa? Karena dari ulama yang menjelaskan di sini. Ini kata Abdullah bin Umar dari Imam Al-Bukhari. Biqabdatul ama hatta lam yabqa aliman, sampai tidak lagi ada alim. Attakhadun nasa juhulan aw ru'usan juhulan. Nah, juhulan fasu'ilu faftu bighairi ilm fadallu fa'adallu. Mereka datang bertanya kepada ustaz atau kepada siapa yang mengaku memiliki ilmu dan dia tidak memahami, maka dia memberikan fatwa, dia sesat dan menyesatkan. Maka ikhwatul iman, ilmu penting, bekal. Kenapa haji diletakkan dalam rukun Islam yang keempat atau yang 5? Rapikan rukun Islam yang 1, 2, 3, yang keempat. Yang kelima, berarti haji itu adalah faman sata'alaihi sabila, bagi orang yang mampu. Sampai kata Nabi SAW di dalam hadis Abu Hurairah, man hajjah falam yarfath walam yabsak raja'akal yum waladu ummu. Barang siapa yang pergi haji, dia tidak rapas dan tidak pusuk, dia kembali seperti bayi yang dilahirkan ibunya.